Didukung oleh Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Pemirsa, 20 hari bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Hingga saat ini masih ada 80 desa yang terisolasi. Hingga hari ke-20 bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, kondisi warga semakin memprihatinkan. Karena hingga saat ini, kabupaten tersebut masih terisolir yang diakibatkan seluruh akses jalan dan jembatan putus belum bisa diperbaiki. Akibatnya, hingga saat ini, pemerintah dan juga berbagai pihak tidak bisa memasok kebutuhan pangan untuk warga di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagian warga nekat menerobos longsor dengan cara berjalan kaki berpuluh kilometer untuk mencari bantuan makanan dan air bersih. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar anggota keluarga mereka tidak kelaparan. Dalam wilayah kabupaten sendiri, sampai saat ini masih ada 80 desa yang masih belum bisa dilalui kendaraan. Hanya beberapa desa yang bisa dilalui kendaraan roda 2. Oleh karenanya, dalam 80 desa ini masih dalam kategori terisolir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah mengakui, hingga saat ini akses untuk jalur darat belum bisa dilewati disebabkan ada 83 jalan ruas kabupaten, 7 jalan ruas provinsi, 4 jalan ruas jalan nasional, serta 73 jembatan penghubung putus dan tertimbun longsor. Dari Takengon, Aceh Tengah, Haider Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Di balik bencana banjir dan tanah longsor yang meluluh lantakan Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 3 pekan lalu, ternyata ada banyak kisah bertahan hidup dilalui masyarakat akibat terisolasi pasca bencana. Puluhan kepala keluarga yang menghuni dusun Si Bunga-Bunga, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, sempat terisolasi selama 5 hari pasca bencana. Bahkan, akibat bencana ini, 3 orang anak-anak yang berasal dari satu keluarga tewas akibat rumahnya tertimbun longsor. Setelah melewati masa yang sangat sulit di hari pertama peristiwa banjir bandang terjadi, kepasrahan terpancar dari seorang warga yang hanya bisa berdoa menunggu pertolongan yang datang. Kalau kami gak tahu lagi, hanya minta tolong kepada Yang Maha Kuasa saja. Karena bunyi di sana, bunyi di sini, bunyi nggak tahu lagi ngomong
mau seperti apa. Istilahnya lebih banyak menangis kita semua warga di sini. Beruntung, selama 5 hari terisolasi, bahan makanan masih dimiliki warga. Ditambah lagi, pasokan bantuan makanan dalam beberapa hari langsung mereka dapati dari pihak Kecamatan Sitahuis maupun yang didrop oleh tim Basarnas melalui helikopter. Kondisi rumah saat ini gimana, Bu? Hancur total. Inilah, nggak nampak. Udah nampak. Udah Hanya tanah. pakai satu helai saja. Sudah rata dengan tanah, Iya, baju di badan saja. Ini yang dikasih-kasihnya ini. tapi masih tetap bertahan di sini, Bu. Di mana lagi? Karena mencintai kampung. Kami sudah tua sama bapak ini. Kini, akses jalan telah terbuka, namun tetap saja tidak mudah untuk menuju ke dusun yang berpenghuni puluhan keluarga tersebut. Kondisi badan jalan banyak yang amblas, ditambah lagi tanah perbukitan yang masih labil memberikan ancaman. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suandi Panggabean, TV One mengabarkan. Jalan Sicincin Malalak terputus akibat longsor yang terjadi pada kurang lebih 3 pekan lalu di Sumatera Barat. Desa-desa di Malak pun tak dapat diakses akibat akses jalan sulit dilalui kendaraan. Dalam radius 10 km dari Malalak, Jalan Sicincin Malalak terputus akibat longsor. Sejumlah desa terisolasi. Bantuan disalurkan melalui helikopter ataupun berjalan kaki. Jalur Sicincin Malalak merupakan salah satu rute penting yang menghubungkan Padang dengan Bukit Tinggi. Namun jalur ini kini lumpuh akibat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto petang tadi tiba dengan pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Presiden disambut Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta Kapolda Sumatera Barat. Prabowo dijadwalkan untuk menggelar rapat malam ini di Kota Padang. Kemudian esok hari Presiden akan mengecek sejumlah lokasi, di antaranya adalah wilayah Palembayan, Kabupaten Agam. Lantas ada informasi terbaru apa terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat? Sudah ada rekan kami Rindi Salsabila yang akan mengabarkannya untuk Anda. Rindi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa, berkaitan dengan penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang kami terima, memang betul sekali bahwa pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Prabowo Subianto baru saja mendarat di Bandara Internasional Minangkabau dan ia pun langsung disambut oleh Gubernur Sumatera Barat yakni Yeldi dan juga Kepala Polda Sumatera Barat yakni Irjen Pol Gatotri Suryanta maksud kami. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang pada hari ini Presiden Prabowo Subianto diinformasikan bahwa ia menggelar rapat begitu, namun terbatas sehingga kami pun juga masih belum mengetahui secara pasti apa isi rapat yang isi pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut begitu. Namun berdasarkan informasi yang kami terima sejauh ini dari lapangan, memang besok Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meninjau sejumlah titik begitu ya terkait dampak bencana di Sumatera Barat, yang mana
sejauh ini informasinya ia akan mengunjungi Kabupaten Agam, lalu juga Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Dan sebagai informasi pemirsa, memang untuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada kali ini adalah kali kedua setelah sebelumnya ia sempat mengunjungi Sumatera Barat pada 1 Desember 2025 lalu. Adapun pemirsa dapat kami sampaikan pula begitu ya, bahwa pada sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember kemarin, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan kepada jajaran kabinet dan juga awak media begitu ya, bahwa ia akan mengunjungi Sumatera Barat pada akan mengunjungi Sumatera maksud kami setiap 1 pekan sekali begitu, untuk memastikan bahwa penanganan bencana di Sumatera ini berlangsung dengan baik dan masyarakat pun bisa memulihkan kembali aktivitasnya. Dan jika kami dapat ceritakan bagaimana kondisi Sumatera Barat pada hari ini, memang untuk malam ini cuaca masih kurang menentu begitu ya, yang mana pada pagi dan hingga siang hari itu cuaca masih panas, namun pada sore hingga malam hari Sumatera Barat cenderung mengalami hujan begitu. Seperti pada saat saya mengabarkan saat ini, memang di daerah Sumatera Barat ini sedang hujan cukup deras. Dan terkait bagaimana kondisi di Kabupaten Agam begitu ya, tadi kami sempat ingin mengunjungi Malalak begitu, namun pada jalan Jalan Cicincin dan Malalak begitu ya, aksesnya terputus, bahkan dalam radius kurang lebih 10 km menuju Malalak, itu untuk jalan Cicincin Malalak tertutup oleh tanah yang longsor yang terjadi pada akhir November lalu begitu, sehingga kami pun hanya dapat meninjau sampai di simpang Malalak begitu. Dan kami pun juga tadi sempat berbincang begitu ya kepada warga, bahwa mereka sangat mengharapkan bantuan lebih dari pemerintah, meskipun memang sejumlah bantuan dari relawan sudah datang. Dan jika kami dapat ceritakan sedikit Windy dan juga pemirsa terkait bagaimana bantuan Malalak ini bisa diperoleh oleh warga yang terdampak, memang untuk bantuan di Malalak ini hanya bisa diberikan melalui cara airdrop ataupun bantuan dari relawan. Sementara demikian laporan dari kami, Windy. Kembali ke studio. Rindi Salsabila, terima kasih atas informasinya. Mengabarkan langsung dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Anda. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH mencatat sudah ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di utara Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di balik banjir bandang dan longsor di utara Sumatera. Satgas PKH mencatat ada 31 perusahaan yang diduga terlibat. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di 3 provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana. Dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi. Ini akan dilakukan penegakan hukum baik dari Barreskrim Polri, Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan, Kementerian Hidup, maupun Kejaksaan. Satgas PKH telah melakukan langkah identifikasi perbuatan pidana dan memastikan siapa yang bertanggung jawab. Langkah ini merupakan kerjasama Kejaksaan Agung, Barreskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyapa Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi warga korban banjir bandang di Gayo Luwes, Aceh.
Dalam kunjungannya kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok warga terdampak. Tak hanya itu, Wapres juga langsung meninjau sejumlah SPBU yang ada di Gayo Luwes untuk memastikan stok BBM yang belakangan ini sempat langka karena terputusnya akses jalan. Dalam kesempatan itu, Gibran juga sempat menyematkan diri bersalaman dan menyapa warga yang sedang mengantre BBM. Wapres juga dijadwalkan meninjau jembatan di Desa Aih Bobo, Kecamatan Belangkejeran yang rusak diterjang banjir bandang. Pemerintah memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah Aceh tetap berjalan melalui udara. Pesawat Hercules dan juga helikopter mengangkut hasil pertanian warga terdampak bencana di Bener Meriah Aceh. Komoditas pertanian itu diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta. Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta bersamaan dengan pengiriman bantuan ke daerah terdampak bencana. Ini merupakan tindak lanjut dari mandan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan setiap pesawat Hercules maupun heli yang membawa bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta. Kebijakan ini bertujuan agar warga terdampak bencana tetap mendapatkan pendapatan dari hasil panen mereka. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Lantra untuk mengetahui kondisi terkini mengenai penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh Tenggara Aceh. Lantra, silakan dengan laporan Anda. Baik, Permisa, saya mengabarkan Wapres Gibran ke Kabupaten Gayo Luwes bertolak ke Aceh tinjau dampak banjir dan longsor. Dari Medan, Wapres menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter menuju Kabupaten Gayo Luwes. Gayo Luwes dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sesampai di lokasi, Wapres langsung meninjau para pengungsi di posko desa Kampung Gumpang, Gempuh, Lempu. Selain itu, Gibran juga meninjau langsung kondisi jembatan Aih Bobo dan jalan yang terputus akibat diterjang banjir. Dalam kunjungannya ini, Wapres turut didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam kunjungan Wapres, Gibran berjanji akan memperbaiki jalan dan jembatan yang terputus agar mempermudah bantuan masuk ke wilayah yang terisolasi. Serta di sela kunjungannya, Gibran memastikan kesediaan BBM di SPBU serta mempercepat perbaikan instalasi listrik. Untuk data sementara ada 11 desa masih porak-poranda. Sementara hingga ini data konkret kerusakan belum didapatkan. Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Kabupaten PD. Begitu. Baik, Lantra, terima kasih atas informasinya langsung dari Aceh Tenggara Aceh. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus meninjau perkembangan pasca bencana. Pemirsa, gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden
Ada kembali bersama kami di kabar utama, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Kembar Merak, Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pohon besar tersebut ambruk karena akarnya telah keropos sehingga tak kuat menahan terpaan angin. Korban yang merupakan mahasiswa di sebuah universitas negeri ini dinyatakan meninggal dunia saat petugas mengevakuasinya di lokasi kejadian. Sebelum kejadian, korban melintas dari arah Merak menuju Cilegon. Pada saat melaju, pohon kawista yang sudah berumur puluhan tahun itu seketika tumbang menimpa korban. Saat ini jenazah korban yang merupakan warga Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten itu telah dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Pemirsa, satu orang pengemudi ojek online meninggal dunia dalam tabrakan beruntun di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan, yaitu 2 truk, 1 mobil minibus, dan 1 sepeda motor ojek online. Proses penyelamatan pengemudi ojek online berlangsung dramatis karena posisi korban yang luka parah terjebak di bawah truk. Meskipun bisa dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tetap tidak tertolong. Hingga kini, kronologi kecelakaan tersebut belum jelas. Tabrakan terjadi ketika keempat kendaraan tersebut melaju ke arah yang sama, yaitu dari Maros menuju Makassar. Gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah digelar di Mapolda Metro Jaya. Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo telah digelar Selasa dini hari lalu di Mapolda Metro Jaya. Dalam gelar perkara khusus, penyidik Polda Metro Jaya sempat memperlihatkan ijazah Joko Widodo kepada tersangka dan kuasa hukum Roy Suryo CS. Pihak Roy Suryo masih kekeh meyakininya ijazah Jokowi yang ditunjukkan tersebut bukanlah ijazah asli, lantaran banyak ditemukan kejanggalan baik berdasarkan analisa foto dan usia kertas. Kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu, itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyebut bahwa ijazah yang diperlihatkan juga mencakup watermark, emboss, hingga bukti lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli. Telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun
ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terbagi 2 klaster dan memakan waktu hampir 12 jam. Lantas apa yang didapat dari gelar perkara khusus kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Poin-poin apa saja oleh kubu Roy Suryo CS bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan di gelar perkara dituding palsu? Lalu bagaimana gelar perkara khusus akan memengaruhi kelanjutan penanganan perkara ini? Gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo telah digelar Selasa dini hari lalu di Mapolda Metro Jaya. Dalam gelar perkara khusus, penyidik Polda Metro Jaya sempat memperlihatkan ijazah Joko Widodo kepada tersangka dan kuasa hukum Roy Suryo CS. Mengenai hal tersebut, berikut pendapat dari mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Gini, memang secara normatif ya Mbak ya, gelar perkara itu kan dilakukan adalah untuk merespon ya pengaduan dari pihak yang berperkara. Karena perkara ini dianggap istimewa ya, menyita perhatian publik, kemudian berdampak kepada perhatian massal ya. Kemudian perlu mungkin kita juga memahami bahwa gelar perkara ini adalah bukan ranah daripada proses pengadilan. Jadi sekarang ijazah yang dipermasalahkan yang sudah disita itu oleh penyidik adalah sebagai barang bukti. Ya, pertama Mbak, kepolisian di sini kan tidak ada kepentingan sama sekali ya. Itu kita harus lihat dengan dilakukannya gelar perkara kan menunjukkan bahwa Polri juga ingin bertindak objektif. Kan dua pihak diundang ya. Kemudian yang kedua sudah pasti Mbak, semua pertimbangan disampaikan Bang Al-Kartiri itu pasti menjadi pertimbangan daripada penyidik. Nah, sekarang kan mengapa pasal-pasal 6 pasal itu keluar? Karena polisi mempelajari dari peristiwanya, sehingga keluarlah namanya unsur-unsur pidana yang dapat disangkakan ya, bukan didakwakan, disangkakan. Jadi ini pun tentunya masih seorang tersangka masih belum bisa dinyatakan bersalah, kan azas praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Yang kedua adalah kita tunggu saja nanti di proses penuntutan ya oleh jaksa. Tentunya kita juga menunggu ya, apapun menurut keterangan jaksa itu apakah ini sangkaannya ini lemah, unsur-unsurnya lemah, ini tentunya Polri tidak bisa juga mengatakan memaksakan ya, karena kita kan bicara masalah sistem peradilan pidana. Kita pasti akan serius dan tidak mungkin kita berpihak, Mbak. Itu saya merasa yakin adik-adik saya akan melakukan secara profesional. Demikian. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar terjadi di sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat. Akibatnya para sopir pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar. Kelangkaan pasokan solar ini membuat sejumlah sopir truk harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk mencari solar. SPBU yang masih melayani solar terlihat dipadati antrean puluhan truk. Salah satunya terjadi di SPBU kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Akibat kondisi tersebut, sejumlah sopir truk terpaksa menunggu lebih lama, bahkan melebihi waktu tempuh perjalanan itu sendiri. Menurut para sopir, kesulitan mendapatkan solar ini telah terjadi sejak sebelum bulan Desember lalu. Selain sulitnya mendapatkan solar, pembelian solar di sejumlah SPBU juga sudah mulai dibatasi. Sebuah SPBU di Gandus, Palembang, Sumatera Selatan menghentikan sementara penjualannya setelah muncul dugaan BBM jenis Pertamax tercampur air. Dugaan tersebut mencuat usai beredar video di media sosial. Beginilah video viral yang memperlihatkan BBM jenis Pertamax tercampur dengan air. Untuk menghindari keresahan masyarakat, pengelola SPBU di Jalan Letu Karim Kadir, Gandus, Palembang, menghentikan sementara pelayanan sampai proses pemeliharaan selesai.
Menurut pengelola SPBU, BBM jenis Pertamax diduga bercampur dengan air hujan di tempat penampungan BBM. Pihak SPBU menyatakan telah berupaya menguras tangki BBM jenis Pertamax yang sudah tercampur air dan bertanggung jawab biaya perbaikan bagi kendaraan yang terlanjur mengisi BBM Pertamax bercampur air. Komplain dari pengendara itu kami sudah tanggung jawab sebenarnya, itu sudah dibawa ke tempat eksis di bengkel-bengkel. Oh, sudah sepenuhnya sudah kami tanggung jawab. Ada berapa Kak tadi? Yang pengisian ada 5. Ada 5. Ya. Oh, yang komplain 5 itulah berarti ya. Kak? Jadi dari situ kami langsung stop pengisian. Oh, stop. SPBU tutup sementara sampai petunjuk dari pihak Pertamina kapan bisa beroperasional kembali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, bocah 9 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Masih di kabar utama, pemirsa, protes penanganan kasus pembacokan seorang pedagang di Polda Maluku berlangsung ricuh. Mahasiswa tidak puas pelaku belum ditangkap polisi. Aksi saling dorong terjadi saat sejumlah mahasiswa berusaha membakar sejumlah ban bekas di depan Polda Maluku. Situasi semakin memanas, masa aksi melempari petugas dengan sejumlah ban bekas. Kondisi berangsur kondusif setelah aparat kepolisian Polda Maluku mencoba menenangkan sejumlah massa yang terlihat anarkis. Sementara itu, korban pembacokan yang merupakan pedagang masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Lima anggota TNI bersama sejumlah warga sipil menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan belasan tenaga kerja asing di area tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Insiden ini juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan milik perusahaan tambang. Insiden penyerangan terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT SRM di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Senin pagi. Penyerangan diduga dilakukan oleh belasan warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di lokasi tambang. Insiden bermula ketika petugas keamanan perusahaan melihat aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang. Petugas bersama 5 anggota TNI yang saat itu sedang melaksanakan latihan dasar, kemudian melakukan pengejaran tanpa membawa senjata. Namun sekitar 300 meter dari pintu perusahaan, mereka menemukan sekelompok warga negara asing dalam jumlah lebih banyak, diduga langsung melakukan penyerangan. Karena kalah jumlah, petugas dan anggota TNI memilih mundur untuk menghindari bentrokan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini, 5 anggota TNI dan warga sipil menjadi sasaran penganiayaan. Selain itu, sejumlah kendaraan operasional milik perusahaan tambang mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi, para pelaku diduga membawa beberapa senjata tajam, airsoft gun, serta alat kejut listrik saat melakukan penyerangan. Kuasa hukum PT Sultan Raffi Mandiri telah melaporkan kasus ini ke Polda Kalimantan Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami bersurat kepada imigrasi untuk membatalkan penjaminan terhadap WNA yang kami disinyalir, gitu loh kan. Imigrasi ini tidak mengetahui. Kami juga tidak mengetahui karena dari manajemen lama itu tidak pernah ada laporan terhadap pertanggungjawaban perusahaan dalam merekrut atau mempekerjakan karyawan asing. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut mengakibatkan kerusakan berat pada sejumlah mobil dan sepeda motor milik perusahaan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Martono, TV One mengabarkan.
Bocah 9 tahun ditemukan tewas dalam sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan benda tajam. Tim Inafis Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwadu, Kota Cilegon, Banten. Di dalam rumah mewah tersebut telah ditemukan jenazah bocah kelas 4 sekolah dasar dalam kondisi yang mengenaskan. Hingga kini pelaku pembunuhan tersebut belum diketahui. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan saat ini sudah ada 8 orang diperiksa keterangannya sebagai saksi. Mantan Gubernur Jawa Barat Mantan Gubernur Jawa Barat dan istrinya Atalia Praratia Kompal tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai. Gugatan cerai digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Meski keduanya tidak hadir secara langsung, proses persidangan tetap berjalan dengan diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukum. Sidang perdana ini dijadwalkan dengan agenda mediasi sebagai upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Debbie Agus Friasa selaku kuasa hukum Atalia mengatakan kliennya tidak bisa hadir dikarenakan masih mengikuti acara kedinasan. Debbie pun menjelaskan keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama telah dibicarakan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Wenda Alubi, kuasa hukum dari Ridwan Kamil, mengatakan kliennya menghormati keputusan gugatan cerai oleh Atalia Praratia. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Timnas Panahan berhasil bawa pulang hasil maksimal dengan 4 emas di 4 kategori yang berbeda. Tim putri, tim putra, tunggal putri, serta tunggal putra berhasil merebut emas setelah duel yang menegangkan melawan rivalnya. Peraih medali emas di kategori tunggal putra recurve Riau Ega menyebut sangat senang dengan perolehan medalinya hari ini. Riau juga menyebut kalau kondisi angin di Bangkok menjadi tantangan terberat karena harus merubah settingan serta arah tembak setiap saat. Selain itu di kategori tim campuran Indonesia berhasil mengantongi perunggu setelah berhasil menang atas rivalnya di perebutan juara ketiga. Pemirsa, beragam peristiwa utama dari penjuru tanah air telah mengemuka sepanjang hari ini. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kilas kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat. Prabowo Subianto petang tadi tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Presiden dijadwalkan menggelar rapat malam ini di Kota Padang. Kemudian besok akan mengecek sejumlah pekerjaan terkait pemulihan kondisi pasca bencana. Saat ini masih ada 80 desa yang terisolasi di Kabupaten Aceh Tengah, meskipun bencana banjir bandang dan longsor sudah terjadi 20 hari yang lalu. Jalan dan jembatan yang rusak belum diperbaiki. Kondisi warga makin memprihatinkan tanpa terjangkau bantuan logistik. Warga harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk bisa mengambil bantuan.
Bocah 9 tahun ditemukan tewas dalam sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Saat ditemukan, tubuh korban dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tim Inafis Satreskrim Polres Cilegon menggelar olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku pembunuhan belum diketahui dan polisi sudah memeriksa kesaksian 8 orang. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kabar utama. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar hari ini bersama rekan saya, Laura Louis. Saya, Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.